Assalamualaikum Pak Nabil. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana, sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana? Iya, Pak. Ada yang saya bisa bantu? Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Waktunya Pak. Tidak, Pak. Bagaimana? Ada yang mau dibicarakan? Iya Pak, saya lagi ada masalah. Apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi masalah Bapak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya harap Bapak bisa membantu saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi setelah saya menceritakan masalah ini Pak. Oh iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya ya Pak. Jadi permasalahan seperti apa Pak? Boleh saya mendengar ceritanya? Masalah yang saya hadapi yaitu terkait pembelajaran di kelas. Ya. Sedikit mau curhat, akhir-akhir ini semangat anak-anak ketika pembelajaran terlihat menurun, Pak. Kalau boleh saya tahu, terlihat menurunnya dari segi apa Pak? Yang paling terlihat dari segi antusiasme anak ketika pembelajaran berlangsung, Pak. Mereka terkesan bermalas-malasan, kurang merespon pertanyaan dari guru, bahkan terkadang ada anak yang memang terlihat sangat mengantuk, Pak. Pak, ini kalau saya simak dari penjelasan Bapak, jadi masalah utamanya itu dari minat murid ketika mengikuti pembelajaran ya Pak. Ke arah situ bukan Pak? Iya, betul sekali, Pak. Terkadang saya jadi ikut malas juga ketika anak-anak seperti itu. Jangan begitu Pak, kita harus tetap terima. Pak, kalau boleh saya tahu kira-kira dari seluruh murid di kelas, kira-kira berapa persen anak yang semangat atau berminat mengikuti pembelajaran? Mungkin kisaran 50%, Pak. Bahkan ini bisa kurang, Pak. Oh, begitu ya Pak. Gini Pak, sejauh ini metode pembelajaran yang suka dilakukan itu seperti apa? Metodenya saya masih melakukan metode sebelumnya, Pak. Seperti ceramah, diskusi, dan itu pun tidak sering, Pak. Hanya sesekali. Kalaupun untuk lembar kerja, paling juga saya buat secara tertulis. Oh begitu, saya kira metode yang sudah Bapak lakukan terkait diskusi sudah tepat ya Pak. Ini bisa membuat anak aktif dan ceramah juga sangat diperlukan untuk penguatan kepada anak. Menurut Bapak, selain ceramah dan diskusi, adakah hal lain yang bisa menarik siswa untuk bersemangat dalam belajar? Sepertinya ada, Pak. Apa kira-kira itu Pak? Sepertinya saya harus lebih menarik dalam mengajar. Nah, menariknya seperti apa Pak? Apakah dengan mencoba hal-hal baru di kelas? Iya, Pak, mungkin seperti itu. Begitu ya Pak, hal-hal baru apa yang dapat Bapak implementasikan di kelas? Mungkin saya bisa membuat media yang disukai anak-anak, Pak. Wah, ide yang bagus sekali Pak itu. Kira-kira media apa yang ingin Bapak buat? Saya pernah melihat teman menggunakan media PowerPoint untuk mengajar, disertai dengan video yang lucu dan mendidik, Pak. Nah, apakah itu bisa dipublikasikan Pak? Diaplikasikan maksud saya. Bagaimana strateginya? Insya Allah bisa, Pak. Saya sedikit paham mengoperasikan komputer. Saya akan memperdalam pengetahuan dalam membuat media PowerPoint, baik belajar secara langsung ataupun melalui YouTube. Saya akan mencari referensi video di YouTube dan media sosial lain. Dengan ini mungkin pembelajaran yang saya lakukan akan lebih menarik ya Pak. Wah, luar biasa Pak. Tentu saja ini akan sangat menarik karena anak-anak pasti suka apabila diperlihatkan video yang lucu. Saya jadi penasaran juga dengan reaksi anak-anak ketika ada hal-hal baru. Kapan itu akan dilaksanakan Pak?
Insya Allah secepatnya Pak, karena saya khawatir anak-anak semakin menurun semangatnya. Mudah-mudahan saya mendapatkan referensi video yang pas untuk materi yang akan disampaikan minggu-minggu ini. Wih, bagus sekali Pak. Adakah orang yang akan dilibatkan dalam hal ini Pak? Kalau ada, siapa? Ada mungkin guru lain yang pernah menggunakan media ini Pak. Saya akan meminta masukan terkait pembuatan media. Apa kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana ini Pak? Mungkin lebih ke pengamatan apakah ada perubahan minat anak, dikatakan berhasil bila antusias anak kembali bangkit atau bahkan lebih semangat. Bisa dikatakan tidak berhasil apabila anak tetap tidak antusias atau bahkan menurun. Mantap Pak, seru sekali ya obrolan kita kali ini ya Pak. Saya semakin penasaran untuk mendengar hasilnya lain waktu setelah praktek ini dilakukan. Saya harap Bapak bisa menceritakan kembali terkait pengalaman baru ini. Iya Pak, saya juga jadi tidak sabar untuk segera melakukannya. Terima kasih Pak atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama, terima kasih juga Pak sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga apa yang Bapak rencanakan berhasil dan anak-anak kembali bersemangat mengikuti pembelajaran. Amin. Semoga kita bisa saling bercerita lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum, sehat-sehat Pak. Amin. Sampai jumpa kembali ya Pak Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Enggak refleksinya Pak. Ya, untuk refleksinya Pak, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya rasa yang sudah berjalan dengan baik yaitu mengenai alurnya, saya rasa sudah ditempuh gitu Pak. Ya. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki yaitu pengolahan kalimat ketika menjadi coach, jangan sampai memberikan masukan dan arahan seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Terus selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Tetap memperhatikan alurnya, membangun kondisi yang menyenangkan, seru dan aktif sehingga tetap dalam kondisi tersebut. Ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tentunya saya akan melakukan pemilihan kalimat yang lebih relevan lagi, yang pas ketika menjadi coach seperti itu Pak. Ya, Pak. Ya. Sekarang untuk coach ya Pak. Ya, umpan baliknya Pak. Apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching Pak? Ya, yang saya rasakan ketika di coaching, saya merasa nyaman, senang, dan ada solusi di setiap permasalahan. Kondisi yang awalnya berat menjadi ringan dan terpecahkan dengan tuntunan coach. Menurut saya, coach sudah menuntun dengan baik. Ya, Itu saja Pak. ya, alhamdulillah.